Halo semuanya, kalau kalian masih ngerasa kesulitan, gak bisa ngatur duit, gak punya tabungan, sering kehabisan uang sebelum tanggal gajian, mungkin itu bisa jadi karena kalian belum sadar bedanya kebutuhan dan keinginan. Sampai-sampai itu bikin pengeluaran kalian jadi gak terkontrol. Padahal memahami perbedaan kebutuhan dan keinginan adalah salah satu aspek penting dalam mengelola keuangan. Nah, terus gimana caranya memisahkan kebutuhan dari keinginan supaya kita nggak cuman bikin prioritas yang sehat, tapi juga bisa menikmati hidup tanpa khawatir soal keuangan? Yuk kita bahas di video kali ini. Kita mulai dari definisi dasarnya dulu ya, apa sih kebutuhan dan keinginan itu? Kebutuhan itu kayak pondasi dari kehidupan kita, benda atau layanan yang benar-benar vital untuk kelangsungan hidup kita, untuk kesehatan kita, dan kenyamanan sehari-hari. Contoh paling basic itu adalah makanan, tempat tinggal, pakaian, dan transportasi untuk aktivitas harian kita. Singkatnya, kebutuhan ini adalah pengeluaran yang nggak bisa sama sekali kita tinggalkan karena benar-benar esensial. Kalau nggak kita prioritaskan, yang ada malah mengganggu kehidupan dan produktivitas kita. Artinya, kebutuhan ini memang mesti diutamakan karena tanpa ini, hidup kita mungkin jadi nggak seimbang dan bisa memicu masalah keuangan yang lebih serius. Sementara kalau keinginan, beda ya sama kebutuhan. Keinginan itu adalah lebih ke hal-hal yang meningkatkan kenyamanan, memuaskan selera kita, atau hanya untuk kesenangan. Misalnya, gadget terbaru, fashion branded, liburan yang fancy, atau makan, nongkrong-nongkrong di tempat hits. Ini semua memang menyenangkan dan bikin hidup kita jadi lebih seru. Tapi sebenarnya nggak akan bikin hidup berantakan kalau kita nggak memilikinya. Ibaratnya kayak kalau misalkan kalian pengen handphone terbaru, seri terbaru, yang flagship paling mahal harganya sampai puluhan juta, tapi kalian masih bisa hidup kan dengan handphone lama yang masih berfungsi. Nah, keinginan itu bisa jadi perangkap finansial kalau nggak kita kelola dengan baik, karena keinginan ini bisa memicu konsumsi berlebihan yang akhirnya menguras tabungan kita, atau lebih parah lagi, bikin kita terjebak utang. Jadi, memahami keinginan ini penting untuk supaya kita tahu batas, terutama di era media sosial yang bikin kita gampang kepancing untuk konsumsi berlebihan. Tapi di sisi lain memang membedakan antara mana yang benar-benar dibutuhkan dan mana yang hanya keinginan ini kadang susah ya. Seringkali kita tanpa sadar merasa semua pengeluaran itu perlu. Nah, ini ada beberapa alasannya. Yang pertama yaitu faktor sosial dan media. Kita hidup di era di mana hampir semua aspek kehidupan bisa dilihat dari media sosial. Ngelihat teman sering jalan-jalan, punya barang-barang yang baru, branded, atau nongkrong di tempat-tempat yang hits, itu semua bikin kita ngerasa butuh juga. Tapi sebenarnya, media sosial itu justru jadi salah satu faktor terbesar yang membentuk keinginan kita, bukan kebutuhan. Media sosial tuh membuat kita terpapar gaya hidup orang lain, yang seringkali terlihat menyenangkan dan sukses. Sehingga ada dorongan untuk kita merasa harus memiliki hal yang sama. Jadi, kalau kita nggak hati-hati, kita bisa terjebak merasa butuh sesuatu yang sebenarnya cuman kita inginkan supaya kelihatan keren atau nggak ketinggalan tren. Dan penyebab yang kedua, FOMO atau Fear of Missing Out. FOMO, ini adalah perasaan takut ketinggalan tren atau momen di mana kita jadi gampang menggeser prioritas dari kebutuhan jadi keinginan. Misalnya, karena semua orang punya gadget terbaru, kita jadi ngerasa harus beli juga, padahal handphone yang sekarang masih berfungsi dengan baik. FOMO ini memengaruhi keputusan keuangan kita secara signifikan, karena kita ngerasa butuh validasi dari orang lain. Ini berarti banyak keputusan yang kita buat dalam hal keuangan sebenarnya bukan karena itu kebutuhan kita, tapi karena kita hanya ingin diakui atau terlihat oke di depan orang lain. Jadi, FOMO ini bahaya banget ya buat keuangan, karena bisa jadi kita terus-terusan menghabiskan uang untuk hal-hal yang nggak terlalu penting. Contoh misalnya, kalian rela menyisihkan gaji bulanan kalian untuk beli gadget yang mahal demi bisa ngikutin tren, sementara kebutuhan utama kayak tabungan atau dana darurat itu malah kalian abaikan. Akibatnya, ketika kalian butuh biaya mendadak, nggak ada simpanan yang bisa diandalkan, dan akhirnya kalian malah ngutang. Ini sering dialami oleh banyak dari kita ya, yang mungkin ngerasa pengeluaran untuk barang-barang tertentu harus diutamakan hanya karena tekanan sosial atau tren. Kalau kita memahami pola ini, kita bisa belajar mengontrol diri dan lebih bijak dalam memutuskan mana yang benar-benar perlu dan mana yang cuma selera semata.
Nah, sekarang gimana caranya membuat prioritas pengeluaran supaya nggak terjebak di pengeluaran untuk keinginan? Langkah yang pertama yaitu evaluasi dan catat pengeluaran. Ini langkah pertama yang nggak boleh kita lewatkan ya, mencatat semua pengeluaran selama sebulan. Ini tuh kayak kita nge-track, mencatat semua kebiasaan pengeluaran kita sendiri. Pokoknya pengeluaran apapun, semua transaksi, sekecil apapun, sebesar apapun, semuanya harus dicatat. Dari situ, coba lihat mana pengeluaran yang benar-benar buat kebutuhan kayak makanan, transportasi, dan tagihan bulanan. Dan mana yang buat keinginan, kayak buat nongkrong, beli baju, beli kopi, atau langganan streaming. Mencatat pengeluaran ini adalah langkah pertama untuk kita mengenal kebiasaan keuangan kita sendiri. Kalau nggak kita lakukan, kita akan kesulitan untuk membuat keputusan yang tepat soal prioritas kita. Jadi, catatan ini adalah bahan dasar kita ya untuk memahami dan mengubah kebiasaan finansial ke arah yang lebih sehat. Next, langkah yang kedua, gunakan metode 50-30-20. Metode 50-30-20 ini adalah cara yang bisa membantu kita membagi pendapatan supaya lebih seimbang. Dalam metode ini, 50% untuk kebutuhan, kayak biaya tempat tinggal, makan, dan tagihan pokok. Terus 30% buat keinginan kayak hobi, belanja, atau hiburan. Dan 20% untuk tabungan atau investasi. Yang mana ini penting banget untuk persiapan masa depan atau dana darurat kita. Metode ini adalah cara yang simpel tapi efektif untuk membantu kita menjaga keseimbangan keuangan. Dengan membagi uang seperti ini, kita bisa tetap menikmati hidup tanpa melupakan kebutuhan esensial atau masa depan. Memang, mengendalikan keinginan itu nggak gampang, apalagi kalau kalian FOMO. Nggak bisa banget yang namanya ketinggalan tren. Tapi ada beberapa tips yang bisa kalian cobain. Yang pertama yaitu buat batasan bulanan yang realistis untuk pengeluaran keinginan. Misalnya, dari 30% yang dialokasikan buat keinginan, kalian bisa bikin limit per minggu atau per acara supaya nggak kebablasan. Lalu yang kedua, gunakan metode delayed gratification alias menunda kepuasan. Ini teknik untuk mengurangi impulsif. Jadi kayak misalnya kalau kalian kepengen banget beli sesuatu, coba tunda dulu selama beberapa hari. Kadang keinginan itu akan memudar setelah beberapa waktu. Dan kalian bakal sadar itu bukan sesuatu yang benar-benar kalian butuhkan. Lalu tips yang ketiga, kalau kalian memang pengen beli sesuatu, coba fokus ke kualitas dulu daripada beli banyak barang yang akhirnya nggak terpakai. Kayak misalnya beli satu barang berkualitas yang tahan lama, itu lebih baik daripada beli beberapa barang yang hanya bertahan sebentar. Next, langkah keempat, evaluasi ulang dan perbaiki sesuai kebutuhan. Jangan males untuk nge-review ulang alokasi keuangan kalian setiap beberapa bulan. Kadang prioritas hidup kita kan berubah, dan cara mengelola keuangan ini harus mengikuti, menyesuaikan dengan perubahan itu. Misalnya, kalau tadinya pengeluaran kalian untuk kebutuhan itu hanya makan dan tempat tinggal, tapi suatu saat harus ditambah karena ada cicilan pendidikan, maka itu perlu penyesuaian lagi. Evaluasi pengeluaran secara berkala ini penting supaya kita bisa menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan hidup yang terus berkembang. Jadi, fleksibilitas ini kunci ya untuk membuat kita nggak gampang terjebak di kebiasaan lama yang mungkin udah nggak sesuai, nggak relevan lagi dengan kebutuhan saat ini. Memprioritaskan kebutuhan di atas keinginan memang mungkin nggak selalu mudah karena sering bikin kita harus menahan diri. Tapi, kalau dipikir-pikir, sebenarnya kebiasaan ini justru jadi kunci untuk hidup yang lebih stabil, aman, dan terencana. Ada beberapa dampak positif yang bisa kalian rasakan kalau konsisten memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Manfaat yang pertama yaitu keamanan finansial yang lebih kuat. Ketika kalian fokus sama kebutuhan daripada keinginan, kalian sebenarnya sedang membangun pondasi keuangan yang solid. Dengan memastikan bahwa pengeluaran pokok terpenuhi dulu, kalian jadi nggak perlu khawatir soal biaya hidup sehari-hari. Keamanan finansial ini penting banget supaya kalian nggak selalu merasa khawatir uang habis di tengah bulan atau stres menghadapi tagihan-tagihan. Mengatur prioritas pengeluaran dengan baik adalah langkah pertama untuk membangun keamanan finansial. Jadi artinya, kalau kebutuhan kalian selalu terjamin, keuangan kalian pasti jadi lebih terstruktur, dan kalian bisa lebih tenang menghadapi pengeluaran mendadak atau situasi yang nggak terduga. Lalu manfaat yang kedua, lebih tahan di masa sulit.
Salah satu keuntungan terbesar dari memprioritaskan kebutuhan adalah kalian jadi punya ketahanan finansial di saat ekonomi lagi sulit. Kayak misalnya pas pandemi, atau ketika ada kenaikan harga-harga barang, ataupun ketika ada situasi mendesak lainnya. Nah, kalau kebiasaan pengeluaran kalian sudah terkontrol dan lebih ke arah kebutuhan, kalian gak akan terlalu kesulitan untuk menyesuaikan pengeluaran di saat terjadi krisis. Biasanya, orang yang punya prioritas pengeluaran yang baik cenderung lebih mampu bertahan dalam krisis ekonomi. Karena kebiasaan memprioritaskan kebutuhan itu membuat kita lebih fleksibel dan tangguh di saat menghadapi situasi finansial yang gak terduga. Jadi, kebiasaan ini bikin kita punya fleksibilitas dan ketahanan saat situasi sulit. Karena kita nggak lagi terbiasa mengandalkan pengeluaran yang impulsif. Next, manfaat yang ketiga, lebih cepat mencapai target finansial. Dengan konsisten memprioritaskan kebutuhan, itu artinya kita juga sekaligus lebih fokus mencapai tujuan finansial, kayak misalnya menabung untuk beli rumah, buka bisnis, atau bahkan mempersiapkan dana pensiun. Uang yang tadinya bisa habis buat belanja impulsif, belanja barang-barang yang nggak penting, bisa dialihkan ke tabungan atau investasi, yang pastinya bakal berguna banget untuk tujuan jangka panjang kita. Contoh, kalau misalkan kalian berhasil mencapai target beli rumah lebih cepat dari rencana, itu karena kalian membatasi keinginan dan benar-benar mengutamakan kebutuhan. Jadi, mengatur prioritas pengeluaran tuh bukan sekadar menghemat ya, tapi lebih ke cara yang efektif untuk meraih tujuan besar dalam hidup. Nah, itu tadi adalah beberapa benefit yang bisa kalian peroleh kalau berhasil memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Sekarang gimana kalau sebaliknya? Gimana kalau kalian lebih mengutamakan keinginan daripada kebutuhan? Dampak negatif yang pertama, yaitu mudah terjebak utang. Ketika kita terus-menerus mengutamakan keinginan daripada kebutuhan, pengeluaran kita biasanya jadi nggak terkendali. Seringkali banyak dari kita yang sampai rela ngutang hanya untuk memenuhi lifestyle yang dianggap keren atau kekinian, padahal sebetulnya itu nggak terlalu penting. Bayangin aja misalnya kayak kalian ngambil cicilan buat beli gadget terbaru, atau pakaian branded, padahal pengeluaran lain yang lebih penting jadi terabaikan. Banyak dari kita yang akhirnya ngutang hanya untuk memenuhi keinginan yang sebenarnya bisa ditunda, atau bahkan sama sekali nggak perlu. Kalau ini terus dilakukan, utang bisa menumpuk dan akhirnya jadi beban yang besar. Terutama kalau penghasilan kita sebenarnya nggak sebanding sama gaya hidup yang ingin dipenuhi. Lalu, dampak negatif atau akibat yang kedua, yaitu tabungan dan investasi terlupakan. Memprioritaskan keinginan juga bisa bikin kita lupa menyisihkan uang untuk tabungan atau investasi. Karena uangnya udah habis duluan buat belanja impulsif, jadi akhirnya nggak ada yang tersisa buat persiapan masa depan kita. Ini bisa jadi masalah serius, karena kita jadi nggak punya cadangan dana untuk kebutuhan yang mendesak. Boro-boro buat kebutuhan mendesak, buat mencapai tujuan finansial kayak dana pensiun atau beli rumah aja sulit. Padahal menabung dan berinvestasi itu perlu konsistensi, dan salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan membatasi pengeluaran keinginan. Jadi, kalau kita terus-terusan mengutamakan keinginan, kita nggak hanya sedang menunda tujuan jangka panjang, tapi juga bikin kondisi keuangan kita jadi rawan di saat butuh dana darurat. Next, akibat yang ketiga, stres finansial berkepanjangan. Ironisnya, kebiasaan memenuhi keinginan ini bisa bikin kita terjebak dalam stres finansial yang berkepanjangan. Tanpa sadar, kita mungkin merasa cemas atau bahkan tertekan karena harus terus bekerja keras hanya untuk mempertahankan gaya hidup yang sudah kita bangun dari keinginan-keinginan tadi. Dan ketika pendapatan kita nggak mampu menutupi gaya hidup itu, akhirnya timbul rasa stres karena takut gagal memenuhi ekspektasi diri sendiri atau bahkan orang lain. Gaya hidup yang terlalu fokus pada keinginan bisa memicu perasaan yang nggak puas dan stres finansial. Dan dampak negatif yang keempat, sulit mencapai kebebasan finansial. Kebebasan finansial itu adalah kondisi di mana kita sudah punya cukup aset dan investasi untuk menopang kebutuhan kita sendiri tanpa bergantung terus-terusan pada pekerjaan atau bahkan orang lain. Tapi kalau pengeluaran kita ternyata lebih banyak untuk keinginan, jalan menuju kebebasan finansial jadi semakin sulit. Hal-hal atau uang yang seharusnya bisa dialokasikan untuk investasi jangka panjang atau aset berharga malah habis buat barang-barang konsumtif yang nggak menghasilkan. Kayak contohnya, kalau kalian setiap kali punya uang lebih langsung dihabiskan buat beli barang-barang mewah atau liburan,
kalian mungkin bakal kesulitan nabung buat investasi yang bisa menghasilkan pemasukan pasif di kemudian hari. Akhirnya apa? Kalian terus bergantung pada pendapatan aktif alias pekerjaan kalian tanpa ada jalan keluar untuk mencapai kebebasan finansial. Nah, dari semua dampak negatif ini, bisa kita lihat ya bahwa memprioritaskan keinginan secara berlebihan gak hanya merusak keuangan aja, tapi juga bisa bikin hidup kita jadi penuh tekanan dan jauh dari stabil. Memang, memprioritaskan kebutuhan dan membatasi keinginan itu pasti butuh kedisiplinan yang tinggi. Tapi dengan begitu, kita jadi lebih bijak dalam mengatur pengeluaran dan bisa merencanakan masa depan yang lebih baik. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih udah nonton. Klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka video ini. Dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.